Kalsium merupakan makromineral yang banyak terdapat pada kerangka dan gigi dengan jumlah sekitar 99%. Sisanya hanya 1% saja berada pada syaraf, otot, dan darah. Kalsium pada struktur tulang berupa kalsium fosfat dan hidroksiapatit dalam bentuk kristal. Berikutnya akan saya berikan gambaran bagaimana metabolisme kalsium secara utuh. Pertama, kalsium yang diperoleh dari diet akan melalui proses absorpsi atau penyerapan di usus dengan bantuan dari kalbindin. Kalbindin disintesis oleh kalsitriol, di mana kalsitriol ini merupakan bentuk aktif dari vitamin D. Bentuk aktif dari vitamin D tentunya didapatkan dari utamanya sinar matahari dan juga didapatkan dari sumber bahan makanan yang lainnya. Kalsium kemudian akan ditransport menuju aliran darah yang kemudian akan memasuki ginjal untuk melewati proses filtrasi, kemudian reabsorpsi. Kalsium yang tidak melewati proses reabsorpsi akan diekspresikan menjadi urin, sedangkan yang memasuki proses reabsorpsi akan kemudian kembali lagi ke aliran darah untuk ditransportasikan atau didistribusikan ke tulang yang merupakan matriks utama penyusun dari tulang itu sendiri. Dalam metabolismenya, konsentrasi kalsium plasma dikontrol oleh paratiroid hormon yang diproduksi atau disintesis oleh kelenjar paratiroid. PTH berfungsi kebalikan dari kadar kalsium. Jadi, apabila terjadi penurunan konsentrasi kalsium plasma dengan jumlah kurang dari 4 mg per desiliter, maka akan mengakibatkan peningkatan sekresi dari paratiroid hormon yang kemudian akan merangsang resorpsi tulang secara aktif. Berikut adalah gambaran proses kerja dari hormon paratiroid secara rinci. Yang pertama, kalsium pada darah dengan kadar yang rendah akan memberikan sinyal pada kelenjar paratiroid untuk melepaskan paratiroid hormon. Selanjutnya, paratiroid hormon akan mengikat reseptor sel tulang dan memicu resorpsi atau pemecahan mineral tulang untuk pelepasan kalsium ke dalam darah. Kemudian, selain itu, PTH juga bekerja pada ginjal untuk mensintesis bentuk aktif dari vitamin D atau kalsitriol. PTH dan kalsitriol akan meningkatkan reabsorpsi kalsium dari ginjal dan ke dalam darah. Terakhir, kalsitriol akan meninggalkan ginjal, berjalan ke usus di mana ia akan mempromosikan sintesis dari kalbindin, di mana kalbindin ini nanti akan memfasilitasi penyerapan kalsium secara aktif melalui membran brush border sel usus. Kemudian, kalsium akan masuk ke dalam darah setelah dilepaskan dari tulang, kemudian setelah dilepaskan dari ginjal, dan setelah terjadi penyerapan dari sel-sel usus. Sebaliknya, apabila terjadi peningkatan kadar kalsium, maka akan menghambat sekresi dari paratiroid hormon, sehingga tidak banyak matriks kalsium yang diresorpsi dari tulang. Nah, kemudian kita membahas proses absorpsi atau penyerapan dari kalsium. Terjadi dua proses transportasi utama yang bertanggung jawab atas penyerapan kalsium. Terjadi di sepanjang usus kecil, yaitu transport aktif dan juga transport pasif atau bisa juga disebut difusi pasif. Yang pertama yang saya lingkari ini merupakan proses transport aktif yang utamanya terjadi pada duodenum dan jejunum proksimal. Bersifat jenuh, membutuhkan energi, serta melibatkan protein transport pengikat kalsium yang disebut kalbindin D9K. Ini untuk transport aktif ini juga distimulasi oleh kalsitriol atau 1,25 dihidroksikolekalsiferol. Sistem transport ini juga dirangsang oleh diet rendah kalsium. Jadi apabila seseorang memiliki diet rendah kalsium atau kurang dari 400 mg, maka akan menyebabkan penurunan konsentrasi kalsium dan akan meningkatkan sekresi dari hormon paratiroid sehingga transport aktif ini menjadi lebih banyak terjadi. Kemudian proses yang kedua yaitu penyerapan secara pasif atau juga disebut transport paraseluler. Proses transport atau proses absorpsi pasif ini tidak membutuhkan transport atau kalbindin dan juga tidak membutuhkan energi. Terjadi di seluruh usus kecil, namun utamanya terjadi di jejunum dan ileum. Nah, berikut adalah gambaran proses absorpsi secara aktif dengan lebih jelas lagi. Jadi yang pertama, kalsium akan berikatan dengan protein kalbindin untuk bisa diserap oleh sel,
via channel yang disebut dengan TRPV5, TRPV6 secara aktif dari sitosol menuju membran basolateral. Kemudian setelah penyerapan kalsium melewati brush border usus, kalsium akan diangkut melintasi sitoplasma sel usus, terutama yang terikat oleh kalbindin D9K yang tadi bertindak sebagai transporternya untuk dikeluarkan menuju darah. Di proses yang terakhir, kalsium kemudian akan diekstruksi dari enterosit ke dalam cairan ekstraseluler dengan bantuan kalsium magnesium ATPase atau bisa juga disebut dengan pompa kalsium ekstraseluler. Berikut adalah gambaran secara rinci bagaimana absorpsi kalsium secara aktif terjadi. Selanjutnya transport pasif atau absorpsi paraseluler, di mana penyerapan ini terjadi di antara sel, bukan melalui sel. Proses pasif tidak membutuhkan transporter seperti kalbindin dan energi, terjadi di seluruh usus halus. Nah, untuk transport pasif ini juga biasanya terjadi ketika konsentrasi kalsium di lumen tinggi. Dengan demikian, terjadi gradien konsentrasi kalsium antara lumen dan di sisi basolateral sehingga meningkatkan terjadinya penyerapan secara pasif ini. Beberapa zat gizi yang bisa meningkatkan terjadinya transport pasif diantaranya yaitu fruktosa oligosakarida, inulin, dan sakarida lainnya yang tidak dapat dicerna. Nah, kemudian selain dua proses aktif dan pasif tadi, usus besar ternyata juga berperan dalam penyerapan kalsium. Bakteri di usus besar dapat melepaskan kalsium yang terikat pada beberapa serat yang dapat difermentasi seperti pektin. Jumlahnya sekitar 4% sampai 10% atau kurang dari 8 mg kalsium yang dari makanan yang diserap oleh usus besar setiap hari. Akan tetapi jumlah ini mungkin akan lebih tinggi pada orang-orang yang penyerapan kalsium lebih sedikit di usus kecil. Jadi kalau penyerapan di usus kecilnya itu sedikit, maka akan lebih banyak penyerapan atau reabsorpsi kalsium yang terjadi juga secara difusi pasif tapi di usus besar. Selanjutnya, setelah melewati proses absorpsi, kalsium akan diangkut ke dalam darah dengan 3 bentuk yang berbeda. Yang pertama, beberapa kalsium sekitar 40% akan terikat pada protein, utamanya yaitu albumin dan prealbumin. Kemudian beberapa kalsium sekitar 10% akan membuat kompleks dengan sulfat, fosfat, atau sitrat, dan 50% lebih banyak kalsium ditemukan secara bebas atau terionisasi di dalam darah. Itu tadi sedikit penjelasan singkat terkait dengan metabolisme kalsium. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di video penjelasan selanjutnya.